Baik, kita lanjutkan di nomor 13 ya. Sebuah baju tertulis dengan harga 300.000 dan celana 250.000 rupiah. Jika tertera diskon untuk baju itu 40% dan 50%-nya untuk celana, maka uang yang harus dibayar untuk membeli baju dan celana tersebut adalah, kita hitung terlebih dahulu besar diskon untuk baju. Persentasenya tadi 40%, berarti 40/100 dari harga baju yang belum dipotong diskon. 300.000. Ini bisa kita coret nolnya ya. 2, 1, 2. Berarti 12. 12 nolnya sisa 4, 120.000. Ini besar diskonnya. Kemudian kita hitung juga diskon untuk celananya. 50%, 50/100 dikalikan dengan harganya 250.000. Ini bisa kita coret lagi nolnya. 1, 2, ya 25 kali 5 itu 125. Nolnya ada 3. Oke, berarti ini potongannya total 000 atau besar diskonnya ya. 245.000 untuk potongannya. Berarti uang yang harus dibayar kita bisa hitung dari harga bajunya 300.000 ditambah harga celananya 250.000. Totalnya adalah 550.000 rupiah. Kemudian dipotong diskon 245.000 ya, ini potongannya. Potongan atau diskon. Ini 0,005. Ini kosong. 5 kurangi 23, 305.000 rupiah. Jawabannya C. Soal berikutnya, Anda menabung uang di bank sebesar 5 juta, berarti ini tabungan awal ya, M, dengan suku bunga 18% per tahun, ini P. Jika dalam 4 bulan uang tersebut diambil, ini 4 bulannya berarti N, maka besar uang yang diambil adalah, baik, kita akan hitung bunganya dulu ya. Kita hitung bunganya dulu. Ini tadi N ya, saya tulis di bawah sini ya. Bunganya rumusnya adalah N/12 kali P per 100 kali M. N-nya di sini tadi 4/12, P-nya 18/100 dikali M-nya 5 juta. Ini besar bunganya ya. Kita coret, 2 nolnya hilang. Lalu 12 dengan 4. 1, 3. 3 dengan 18 itu 6. Sama dengan 6 kali 5. Nolnya 4 ya, 6 kali 50.000. Sama dengan 300.000 rupiah. Ini bunganya. Berarti tabungan yang diambil yaitu 5 juta ditambah bunga selama 4 bulan 300.000 rupiah. Jadi kalau ditambah 5.300.000 rupiah. Jawabannya A. Soal berikutnya masih tentang bunga bank ya. Soal nomor 15, Ina menabung di bank sebesar 2 juta, berarti yang 2 juta ini adalah tabungan awal M. Dengan bunga 12% per tahun, berarti ini itu P, persen bunga. Setelah jangka waktu tertentu ia memperoleh bunga 40.000, berarti ini adalah B, besar bunga. Pertanyaannya, lama Ina menabung titik-titik bulan. Nah, ini lama menabung berarti N yang ditanyakan. Dengan rumus yang sama seperti nomor 14 ya.
B sama dengan N per 12 dikali P per 100 dikali M. B-nya di sini 40.000. Sama dengan N-nya yang ditanyakan, kali P-nya 12 per 100 dan dikali M 2 juta. Ini bisa kita coret ya, enak banget ini coretnya tuh. Nolnya 2, nolnya 2. Berarti N-nya sama dengan 40.000 dibagi ini ya, 20.000. 40.000 bagi 20.000 sama dengan 2. Jadi lama Ina menabung 2 bulan. Makasih. Soal berikutnya tentang aritmatika sosial ya, masih tentang diskon. Sama seperti soal nomor 14 ya. Untuk merayakan Natal, toko Matahari memberikan diskon kepada setiap pembeli sebesar 30%. Sebuah baju dipasang label seharga Rp120.000 sebelum dipotong diskon. Nah, toko tersebut masih memperoleh untung 20% meskipun telah didiskon. Berapakah harga beli baju tersebut? Baik, ini ada 3 proses ya. Yang pertama kita cari dulu besar diskonnya. Besar diskonnya sebesar 30% dari harga bandrol Rp120.000. Ini nolnya bisa kita coret 2. 3 kali 12 sama dengan 36, lalu nolnya ada 1, 2, 3. 36.000. Ini harga yang didiskon atau besar potongan harganya. Yang kedua kita hitung harga jualnya. Harga jualnya yaitu harga bandrol 120.000 dikurangi besar diskonnya 36.000. Ya, 120.000 kurangi 36 14 ya, 10 kurangi 6 4 ya, 41. 11 kurangi 3 adalah berarti 84.000. Harga jual 84.000. Selanjutnya yang diminta adalah harga beli jika pedagang mengalami untung 20%. Berarti HB sama dengan 100 dibagi 100 plus untungnya dikali harga jual. Karena yang diketahui harga jual dan persentase untung. Ini 100 dibagi 100 tambah 20 dikali harga jualnya 84.000 sama dengan 100 per 120 kali 84.000. Nolnya bisa kita coret 184 bagi 12 itu 7 kalau nggak salah ya, kita cek ya, ini 4 lah. Oh ya betul, 84. Jadi sama dengan nih, kita coret ya. Nah, mana nih dia, ini 7. Berarti 7 nolnya 1 2 3 4 1 2 3 4 70.000 rupiah. Berarti harga belinya adalah 70.000 rupiah. Soal berikutnya tentang perbandingan garis pada segitiga ya. Ya, perbandingan di dalam gambar ini yaitu 12 dibagi 12 plus X sama dengan 10 ya, dibagi 18 ya, 10 tambah 8 ya, kecil banding besar, kecil banding besar. Selanjutnya kita kali silang, 12 plus X sama dengan 12 kali 18 dibagi 10. Nah, ini nyoretnya dikit banget.
Coretnya hanya ini aja. 8 dibagi 2 semua, berarti 18 bagi 2 9, 10 bagi 2 5. Ya, selanjutnya 12 plus X sama dengan 12 kali 9. 108 dibagi 5. 12 plus X sama dengan, kita hitung, 108 dibagi 5 itu 2. 2 kali 5 10, 8 itu 1, 5, 30 ya, 6 berarti 21,6. Berarti X nya sama dengan 21,6 dikurangi 12. X sama dengan 9,6 cm. Jawabannya B. Perhatikan gambar berikutnya, masih soal yang mirip sama soal sebelumnya ya. Berarti kita pakai kecil banding besar, 10 banding 10 plus X ya. Kita hapus dulu biar kelihatan. Sama dengan 8 banding 12. Sama, kita kali silang. 10 plus X sama dengan 12 kali 10 dibagi 8. Bisa dicoret ya dengan 12 ya. 8 sama 12 kita bagi 4. Ini bagi 4 3, ini bagi 4 2. Selanjutnya 10 dan 2 itu 5. Jadi 10 tambah X sama dengan 3 kali 5. 15, X nya itu 15 kurangi 10. Berarti X nya 5 cm. Jawabannya A. Soal nomor 19, perhatikan gambar berikut. Dari gambar di atas, besarnya X adalah ya sudut X plus 5 dengan sudut yang ini itu sehadap, jadi sudut ini pun besarnya sama dengan X plus 5 ya. Ini dan ini sehadap. X plus 15 sudah, maka kita bisa menghitung besaran nilai X dengan menggunakan sudut pelurus ya. Sudut pelurus X plus 15 dengan 2X plus 30 sama dengan 180. Ini dengan ini itu 3X, lalu ditambah 15 dengan 30 itu 45 sama dengan 180. 3X sama dengan 180, 45 nya kita pindah jadi dikurang. Jadi 3X sama dengan 135, maka X sama dengan 135 dibagi 3. Kita gunakan porogapit. 135 bagi 3 itu 4 yang mendekati 13 ya, itu 12. 15 bagi 3 itu 5 ya, 15 habis, berarti X nya sama dengan 45 derajat. Jawabannya adalah B. Oke, soal berikutnya masih tentang sudut ya. Besarnya sudut X pada gambar di bawah ini adalah X-nya ada di tengah ya, ada di tengah. Oke, kita cari dulu pelurus dari 110 ya. Jadi 180 dikurangi 110 sama dengan 70 ya, ini berarti 70. Kemudian untuk menentukan sudut X ya yang posisinya di tengah seperti ini, kita buat garis bantu ya yang sejajar dengan garis yang atas dan bawah, terus melalui sudut X ya, melalui ini. Jadi kita tarik garis yang sejajar dua garis di atas dan di bawah. Karena dia sejajar, maka mereka ada hubungan saling berseberangan dalam. Di sini 70 berseberangan dalam dengan ini juga 70. Di sini 30 berseberangan dalam dengan yang di sini juga 30. Maka X-nya bisa kita hitung sama dengan 70 ditambah 30 sama dengan 100 derajat. Jawabannya C. Dari gambar berikut ya, nomor 21 yang merupakan pasangan sudut dalam sepihak.
Oke, sepihak itu adalah sudut yang posisinya sama-sama di kanan semua, atau di kiri semua, atau di atas semua, atau di bawah semua. Ini pembatasnya adalah ini ya. Ini jembatannya. Sepihak itu berarti posisinya di kanan garis ungu ini, atau di kiri garis ungu ini. Kemudian ada kata dalam dan luar. Dalam itu berarti di antara dua garis yang sejajar. Ini dua garis yang sejajar warna biru. Ya, berarti kalau dalam itu di antara ini dalam. Sedangkan yang di atas dan di bawah dua garis sejajar ini itu luar. Ya, sepihak berarti di kanan semua atau di kiri semua. Ya. Saya beri warna hijau yang sepihak. Ya. Karena posisinya dia di dalam sepihak berarti di antara dua garis sejajar. Maka dia itu adalah 3 dengan 5. Ya, 3 dengan 5 cuma 1. Kemudian 4 dengan 6. Ya, berarti jawabannya A. Oke. Dari gambar di bawah ini diketahui besar sudut POQ 3X dikurangi 20. Ya, POQ. Kemudian besarnya sudut QOR itu X plus 10. QOR. Yang ditanyakan adalah besarnya X. Baik POQ dan QOR adalah sudut yang saling berpenyiku sehingga jumlahnya mereka adalah 90 derajat. Jadi sudut POQ ditambah sudut QOR akan sama dengan 90 derajat karena mereka adalah sudut yang saling berpenyiku. Sehingga 3X dikurangi 20 bila ditambah dengan X plus 10 sama dengan 90 derajat. 3X ditambahkan X sama dengan 4X, negatif 20 ditambah 10 berarti negatif 10 sama dengan 90. 4X sama dengan, ya ini 10-nya pindah ke sana, 90 ditambah 10 ya, negatif 10 pindah jadi plus. 4X nya sama dengan 100, berarti X sama dengan 100 dibagi 4 sama dengan 25. Berarti jawabannya B. Soal berikutnya, pelurus sebuah sudut adalah 125. Maka penyiku dari sudut yang dimaksud adalah, sebuah sudut, misalkan sudut itu adalah sudut P, pelurusnya 125, berarti bila saya tambahkan dengan 125, hasilnya adalah 180. Maka sudut P-nya sama dengan 180 dikurangi 125. Sudut P sama dengan 180 kurangi 125 itu 55 ya. 55. Yang diminta adalah penyiku dari sudut P. Berarti sudut P bila ditambah dengan penyikunya, penyiku dari P akan sama dengan 90 derajat. Nah, 90. Sudut P-nya 55. Ya, maka ditambah dengan sudut penyiku dari P sama dengan 90. Maka penyikunya itu sama dengan 90 dikurangi 55 sama dengan 35 derajat. Jawabannya A. Perhatikan gambar berikut. Besarnya sudut AOB adalah AOB dengan BOC adalah dua sudut yang saling berpelurus, sehingga jumlahnya mereka bila ditambahkan sama dengan 180 ya. Sudut AOB bila ditambah dengan sudut BOE akan sama dengan 180. AOB nya 2X plus 10, lalu
BOE-nya 3X plus 20 sama dengan 180. 2X tambah 3X 5X 10 tambah 20 itu 30 sama dengan 180. 30 kita pindah ke ruas kanan. Ruas kiri tinggal 5X sama dengan 180. 30 yang pindah jadi dikurang. Jadi 5X sama dengan 150. Maka X-nya 150 bagi 5. 30 ya. X-nya 30. Yang ditanya besar sudut AOB. Besar sudut AOB sama dengan 2X ditambah 10 sama dengan 2 kali X nya kita ganti 30 ya. 2 kali 30 ditambah 10 sama dengan 60 tambah 10 70 derajat. Jawabannya D. Oke, perhatikan gambar berikut ya. Dari gambar di garis G sejajar H yang merupakan pasangan sudut dalam berseberangan. Sama seperti tadi ya, dalam itu posisinya ada di antara dua garis yang sejajar, berarti di antara dua garis ungu ini. Yang ini yang dikatakan dalam, sedangkan yang di atas dan di bawahnya itu luar. Kemudian berseberangan itu menyeberangi garis pembaginya. Garis itu warna biru ini. Ini jembatannya. Nyebrang itu berarti ini dan ini, 3 dan 2. A3 dan B2. Nah, nggak ada ya, A3 B2. Kemudian satu lagi itu A2 dengan B1. A2 dan B1. Berarti jawabannya adalah C, itu sudut yang saling berseberangan dalam. Perhatikan gambar berikut. Jika besar sudut ABC 40 dan besar sudut CDE 60, maka besar sudut BCD adalah, BCD itu yang ini ya. Ini yang kecil, bisa juga yang besar sih. BCD besar. Kita lihat nanti nih di pilihan gandanya. Sepertinya sih ini yang kecil, karena kalau yang besar jumlahnya pasti lebih dari 180. Oke. Nah, ini sama seperti soal berikutnya, soal sebelumnya. Kita gunakan garis bantu di sini yang sejajar dengan garis AB dan ED melalui C. Nah, seperti ini. Dengan demikian kita bisa menentukan sudut dalam berseberangannya. Di sini 40, berarti di sini juga 40. Kemudian di sini 60 yang berseberangan dalam ini ya, 60 juga. Berarti 40 tambah 60. Sudut BCD sama dengan 40 tambah 60 sama dengan 100 derajat. Jawabannya C.